ia terus mendekati si none Belanda itu, dan kemudian ketika dekat sekali, ia tersadar kembali dan melihat jelas wajah yang hancur dari muka none Belanda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman di cerita mistis para pendaki. Di kesempatan kali ini gue mau berbagi kisah tentang seorang wanita, sebut saja namanya Dila. Kejadian mistis ini Dila alami sewaktu mendaki Gunung Dempo. Gunung Dempo terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, tepatnya di kota dingin penghasil kopi Robusta, yaitu kota Pagar Alam. Gunung Dempo terletak di kota Pagar Alam dengan jarak tempuh darat sekitar 7 jam dari Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan namanya, kota Pagar Alam dikelilingi oleh pegunungan Bukit Barisan, dan yang tertinggi adalah Gunung Dempo. Dila berangkat dari Palembang. Ia membawa satu keril di punggung dan satu daypack di depannya. Dia berangkat sendirian. Setiba di pintu rimba, dia bertemu dengan teman-temannya yang lain, dan akhirnya mereka mendaki bareng. Padahal Dila nggak ada janji mendaki bareng, tapi karena banyak ketemu teman-temannya, akhirnya dia memutuskan barengan. Dila mendaki bareng 2 tim, yang kebanyakan pria. Dila termasuk wanita yang rajin dan pintar masak. Oleh karena itu, teman-temannya merasa beruntung kalau bareng dengan Dila. Dila juga membawa kebutuhan pendakiannya sendirian. Rencananya, Dila ingin mendirikan tenda di shelter 1, karena kata orang, shelter 2 lebih angker dan sering terlihat penampakan. Namun, karena teman-temannya ingin mendirikan tenda di shelter 2, akhirnya Dila pun mengikuti ritme teman-temannya. Hujan pun mengguyur perjalanan mereka kala itu. Sesampainya di shelter 2, mereka langsung memasang tenda masing-masing. Ada 3 unit tenda yang mereka pasang. Sayangnya, tenda yang dibawa Dila bocor dan tidak layak digunakan. Terpaksa Dila menumpang di tenda Agus dan kawan-kawan. Untuk ukuran tenda 5 orang, terpaksa harus diisi oleh 6 orang. Karena tubuh Agus dan kawan-kawan ini pada besar semua, akhirnya mereka pun beristirahat di tenda melebihi posisi susun densis. Ada yang tidur, ada yang duduk, ada yang kakinya dilipat. Malam pun menyelimuti hutan gunung, dan udara di shelter 2 pun terasa menusuk-nusuk raga. Karena posisi yang kurang mengenakan untuk tidur, Dila yang kebagian posisi duduk pun susah untuk memejamkan mata. Rasa kantuk hilang seketika. Akhirnya Dila memilih memainkan telepon genggamnya, walaupun tidak ada sinyal. Malam itu sekitar pukul 2 malam, tidak ada lagi aktivitas yang terdengar di luar tenda. Entah mengapa, Dila langsung melihat ke sudut tenda, seperti ada sesuatu yang menarik untuk dilihat. Lalu pandangan Dila seperti tidak terhalang oleh parasut tenda. Dila bisa melihat luas di luar tenda. Seketika, Dila melihat dengan jelas sosok wanita cantik berparas bule, seperti none Belanda. None Belanda itu menggunakan gaun panjang berwarna putih dan membawa sepeda ontel jadul, turun melewati jalur shelter 2. Dila terpana melihat sosok none Belanda tersebut, terlebih karena parasnya yang cantik. Si none Belanda berjalan sambil mendorong sepedanya.
Namun semakin noni Belanda itu berjalan turun, wajahnya langsung berubah menjadi buruk dan hancur. Dan terakhir, wajah noni Belanda itu berdarah-darah dan tidak berbentuk. Dila langsung tersadar dan ketakutan. Dia langsung memalingkan pandangannya dan menunduk. Untuk menghilangkan syok dan ketakutannya, Dila langsung mengucap istighfar berkali-kali. Tapi entah mengapa, setelah itu tatapan Dila kembali lagi ke sudut tenda. Dan kejadian tersebut terulang kembali sebanyak 3 kali. Dila benar-benar merasa ketakutan dan dia memilih berganti posisi dan memejamkan matanya. Cukup sulit bagi Dila untuk tidur terlelap dengan posisi yang gak nyaman dan penampakan yang mengerikan tersebut. Namun, Dila tetap memaksakan agar bisa tidur dan menghilangkan ketakutannya itu. 1 jam kemudian, Dila pun tertidur. Paginya, suara aktivitas di luar tenda terdengar jelas dari para pendaki lainnya. Ada beberapa temannya di dalam tenda yang juga sudah terbangun. Dila pun terbangun sekitar pukul 8 pagi. Dia lalu keluar dan melihat ke samping tendanya, tempat dia melihat sosok noni Belanda tersebut. Namun tidak ada jejak apapun atau yang aneh-aneh. Dila tetap melanjutkan pendakiannya sampai ke puncak Dempo dan puncak Merapi. Setelah turun dari puncak, salah satu dari mereka ada yang terkilir kakinya, dan mereka pun langsung membawanya sampai ke tenda. Dila kembali memasak-masak di tenda, dan hujan pun turun dengan sangat deras sekali. Sampai pukul 2 siang, hujan pun tak kunjung reda. Sementara temannya yang terkilir pun masih dalam perawatan. Ia tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan turun. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk bermalam lagi di sana. Ketika malam tiba, Dila kembali mengalami hal yang sama. Ia kembali melihat noni Belanda tersebut. Tapi kali ini, si noni itu seperti memanggil-manggil namanya. Dila yang tak bisa tidur malam itu merasa sangat gelisah. Dan dengan rasa penasaran bercampur takut, Dila memberanikan diri untuk keluar tenda dan mendekati wanita tersebut. Dila seperti keluar dari kesadarannya. Ia terus mendekati si noni Belanda itu, dan kemudian ketika dekat sekali, ia tersadar kembali dan melihat jelas wajah yang hancur dari muka noni Belanda itu. Dila pun langsung teriak dan berlari kembali ke tenda. Teman-temannya pun terbangun karena mendengar suara teriakan Dila yang begitu hebat. Di dalam tenda, Dila pun menceritakan kejadian yang ia alami. Dan setelah itu, teman-temannya pun saling terjaga sampai pagi tiba. Dan pagi pun tiba. Temannya yang terkilir pun kakinya sudah membaik. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk turun, dan kejadian yang Dila alami semalam masih terngiang-ngiang di kepala. Sekian cerita dari Dila di Gunung Dempo dengan hantu noni Belanda. Terima kasih sudah mendengarkan.